saham pilihan yang masuk daftar LQ45 yang memiliki kriteria, memiliki transaksi tinggi dalam 12 bulan terakhir, memiliki kondisi keuangan yang baik, dan memiliki kapitalisasi pasar besar. Dari daftar ini, kita akan saring lagi untuk mencari 10 yang terbaik dengan kriteria sebagai berikut. ROE lebih dari 10%, net profit margin lebih dari 7%, kapitalisasi pasar lebih dari 100 triliun, kondisi keuangan yang sehat, dan prospek bisnis yang baik. Setelah kita saring dengan kriteria tersebut, dari saham LQ45 ini, maka kita akan memperoleh 10 saham terbaik sebagai berikut. Sekarang, mari kita simak 10 saham ini mulai dari kapitalisasi pasar yang paling besar. Di urutan pertama ada saham Bank BCA. Siapa yang tidak kenal BCA? Mungkin Anda adalah salah satu nasabah Bank BCA. Bank yang memiliki jumlah ATM terbanyak ini adalah perusahaan paling besar di Indonesia. Perusahaan ini dimiliki oleh orang terkaya di Indonesia yang memulai bisnisnya dari perusahaan rokok Jarum. Bank BCA memiliki kapitalisasi pasar sebesar 839 triliun. Jika Anda menabung saham BCA sejak 1 tahun lalu, maka Anda sudah mendapat keuntungan sebesar 31%. Jika Anda mulai sejak 3 tahun lalu, Anda akan mendapat keuntungan 120%. Bahkan, jika Anda menabung saham BCA sejak tahun 2010, maka Anda sudah mendapat keuntungan sebesar 581%. Return yang sangat fantastis. Bandingkan dengan menabung deposito BCA yang hanya memberikan hasil 6% per tahun. Sekarang, mari kita lihat kinerja perusahaannya. BCA memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dengan ROE sebesar 17% dan net profit margin 37%, paling tinggi dibanding yang lain. Semakin besar tingkat profitabilitas, maka kenaikan saham akan semakin tinggi. BCA juga memiliki kondisi keuangan paling sehat dibanding bank lainnya. Capital adequacy ratio adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang memungkinkan dihadapi bank. Semakin tinggi semakin aman. CAR ideal adalah di atas 10%. Loan to deposit ratio adalah perbandingan total kredit dibandingkan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. LDR akan berbahaya jika sudah di atas 100%. LDR ideal antara 75% sampai 90%. Non-performing loan adalah kredit macet yang merupakan ukuran utama untuk menilai kinerja fungsi bank. Semakin tinggi NPL, maka resiko bank akan semakin besar. Bank Indonesia memberikan peraturan NPL harus di bawah 5%. Secara valuasi, PER industri perbankan adalah 24 kali, sedangkan BCA memiliki PER 29 kali. Sehingga harga saham BCA saat ini memang relatif mahal. Selain memberi capital gain yang sangat bagus, BCA juga rajin membagikan dividen dengan yield rata-rata sebesar 1%. Di peringkat kedua ada saham BBRI. Bank BRI adalah bank BUMN yang memiliki kantor cabang paling banyak tersebar di daerah-daerah seluruh Indonesia bahkan sampai pelosok. Bank BRI adalah penguasa pasar segmen perbankan untuk para pelaku UMKM. Kredit di segmen ini terus tumbuh pesat selama beberapa tahun terakhir. Bank BRI memiliki kapitalisasi pasar sebesar 584 triliun. Jika Anda menabung saham BRI sejak 2019, maka Anda sudah mendapat keuntungan sebesar 31%. Jika selama 3 tahun sejak 2017, Anda mendapat keuntungan 91%. Bahkan, jika Anda menabung saham BRI sejak tahun 2010, maka Anda sudah mendapat keuntungan sebesar 520%, hasil yang sangat luar biasa. Sekarang mari kita lihat kinerja perusahaannya. BRI memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dengan ROE sebesar 17% dan net profit margin 27%. BRI juga memiliki kondisi keuangan yang sehat untuk industri perbankan dengan CAR sebesar 21% termasuk bagus. Loan to deposit ratio sebesar 94% masih aman dan NPL sebesar 2,4% masih cukup sehat. Secara valuasi, PER industri saat ini adalah 24 kali, sedangkan BRI memiliki PER 17 kali, masih relatif murah dan menarik. Pertumbuhan bisnis dengan rata-rata 11%, selain memberi capital gain yang sangat bagus, BRI juga konsisten membagikan dividen yang cukup tinggi dengan yield rata-rata sebesar 2,9%. Di peringkat 3 ada saham Telkom. Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Telkom memiliki anak perusahaan Telkomsel yang merupakan market leader di bisnis operator telekomunikasi.
Telkom memiliki kapitalisasi pasar sebesar 388 triliun. Harga saham Telkom 10 tahun lalu hanya 1.875, sedangkan saat ini harga saham Telkom sudah 3.920, memberikan return capital gain sebesar 109%. Sekarang, mari kita lihat kinerja perusahaannya. Telkom memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dengan ROE 20% dan NPM sebesar 15%. Telkom juga memiliki kondisi keuangan yang sehat. DER adalah perbandingan antara hutang terhadap ekuitas. Semakin rendah DER, maka perusahaan semakin aman. DER ideal adalah di bawah 1 kali. CRR adalah current ratio, yaitu perbandingan antara aset lancar terhadap hutang. Semakin tinggi CR, maka semakin aman. Artinya, perusahaan tidak akan mengalami masalah likuiditas dalam membayar hutang. ICR adalah interest coverage ratio, yaitu perbandingan antara pendapatan perusahaan terhadap biaya beban bunga hutang. Semakin besar ICR, maka semakin aman. ICR ideal adalah di atas 3 kali. Secara valuasi, PER industri saat ini adalah 10 kali, sedangkan Telkom memiliki PER 19 kali, sehingga harga saat ini relatif mahal. Yang menarik dari Telkom adalah membagikan dividen yang cukup tinggi dengan yield rata-rata hampir 3%. Di peringkat 4 ada BMRI. Bank Mandiri adalah bank BUMN dengan jumlah aset terbesar yaitu di atas 1.200 triliun, sama seperti Bank BRI. Selama 2019, kredit Bank Mandiri tumbuh 10,7% dan meraup untung 27,5 triliun, angka yang sangat fantastis. Bank Mandiri memiliki kapitalisasi pasar sebesar 369 triliun. Selama 3 bulan terakhir, saham BMRI melesat terbang sampai 16,5% berkat pencapaian yang luar biasa di tahun 2019. Jika Anda menabung saham BMRI sejak tahun 2010, maka Anda sudah mendapat keuntungan sebesar 245%. Sekarang, mari kita lihat kinerja perusahaannya. Bank Mandiri memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dengan ROE sebesar 14% dan NPM 27%. BMRI juga memiliki kondisi keuangan yang sehat. Dengan CAR sebesar 21%, masih bagus di atas 10%. Loan to deposit ratio sebesar 97%, masih aman di bawah 100%. Dan NPL sebesar 2,5% masih cukup sehat. Secara valuasi, yang paling menarik adalah rasio PEG atau Price Earning Growth-nya. PEG adalah perbandingan antara harga saham terhadap earning. Semakin rendah PEG, semakin bagus. PEG di bawah 1 artinya harganya masih murah. Apalagi PEG Mandiri masih 0,61, masih sangat menarik. Selain memberi capital gain yang bagus, BMRI juga membagikan dividen yang cukup tinggi dengan yield rata-rata sebesar 2,3%. Di peringkat 5 ada saham Unilever. Unilever adalah perusahaan consumer good terbesar di Indonesia, memiliki berbagai lini bisnis mulai dari makanan, minuman, pembersih, dan produk perawatan tubuh. Unilever memiliki kapitalisasi pasar sebesar 311 triliun. Unilever melakukan stock split di 1 Januari 2020. Harga saham dari 40 ribuan menjadi 8 ribuan, sehingga harganya lebih terjangkau untuk investor retail. Bisnis consumer goods selalu menjanjikan dengan pertumbuhan stabil. Harga saham Unilever terus mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan Indonesia. Harga sahamnya sudah naik sebesar 262% selama 10 tahun terakhir. Sekarang, mari kita lihat kinerja perusahaannya. Unilever memiliki tingkat keuntungan yang sangat luar biasa, dengan ROE di atas 100%, paling tinggi di antara yang lain. Unilever juga memiliki kondisi keuangan yang sehat, dengan DER sebesar 2 kali, masih bisa diterima dengan ROE sangat besar. Dengan interest coverage ratio sampai di 54 kali, sangat aman. Secara valuasi, PER industri saat ini adalah 36 kali, sedangkan Unilever memiliki PER 42 kali, sehingga harga saat ini relatif mahal. Unilever juga selalu konsisten membagikan dividen dengan yield rata-rata sebesar 1,8%. Di peringkat ke-6 ada saham ASI. Siapa yang tidak mengenal Astra? Anda mungkin memiliki kendaraan motor atau mobil yang merupakan bisnis utama Astra. Astra memiliki berbagai lini bisnis diantaranya otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi, dan properti. Astra memiliki kapitalisasi pasar 282 triliun. Harga saham Astra mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir seiring turunnya pertumbuhan penjualan di bisnis otomotif, sampai akhirnya menyentuh level di bawah 7.000.
Selama rentang waktu 10 tahun, harga saham Astra mengalami kenaikan sebesar 94%. Sekarang, mari kita lihat kinerja perusahaannya. Astra memiliki tingkat profitabilitas dengan ROE 14% dan net profit margin 8%. Astra juga memiliki kondisi keuangan yang sehat, dengan DER sebesar 1,2 kali dan ICR 6 kali, masih sehat. Yang menarik adalah secara valuasi, PEG rasio Astra masih di bawah 1 kali, sehingga harga saham Astra saat ini masih relatif murah. Demikian pula PBV-nya masih di angka 1,9 kali, masih wajar. Selain itu, Astra juga konsisten membagikan dividen cukup tinggi dengan yield rata-rata sebesar 2,4%. Di peringkat ketujuh ada saham HMSP. HM Sampurna merupakan perusahaan rokok yang memiliki merek terkenal seperti Jisamsu dan Sampurna Amail. HMSP adalah anak perusahaan Philip Morris Indonesia, perusahaan tembakau dunia. Industri rokok di Indonesia memiliki bisnis di atas 200 triliun setiap tahun dan menyumbang pembayaran cukai nasional di atas 100 triliun. Sampurna memiliki kapitalisasi pasar sebesar 251 triliun. Di akhir 2019, harga saham HMSP sempat jatuh sampai 30% karena berita kenaikan cukai rokok. Selama rentang waktu 10 tahun, harga saham HMSP mengalami kenaikan sebesar 303%. Sekarang, mari kita lihat kinerja perusahaannya. HMSP memiliki tingkat profitabilitas sangat tinggi dengan ROE 44% dan NPM 13% di atas rata-rata industri. HMSP juga memiliki kondisi keuangan yang sehat dengan DER 0,5 kali. Dengan interest coverage ratio sampai 394 kali, kekuatan finansial yang luar biasa. Yang menarik adalah secara valuasi, PER rasio HMSP saat ini 17,9 kali, merupakan PER terendah dalam 5 tahun terakhir, sehingga harga saham HMSP saat ini masih sangat murah. Selain itu, HMSP juga konsisten membagikan dividen sangat tinggi dengan yield rata-rata sebesar 3,1%. Di peringkat 8 ada saham BBNI. Bank BNI merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Di tahun 2019, bisnis luar negeri Bank BNI naik pesat, dan BNI berhasil mencetak laba sampai 15,3 triliun. BNI juga dikabarkan berencana mengakuisisi bank kecil di tahun ini, serta berencana menerbitkan obligasi internasional. Bank BNI memiliki kapitalisasi pasar sebesar 143 triliun. Harga sahamnya naik dari 1.830 ke 7.700. Jika Anda menabung saham BNI sejak tahun 2010, maka Anda sudah mendapat keuntungan sebesar 321%. Sekarang, mari kita lihat kinerja perusahaannya. Bank BNI memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dengan ROE 13% dan net profit margin sebesar 24%. BNI juga memiliki kondisi keuangan yang sehat untuk industri perbankan. Secara valuasi, yang paling menarik adalah rasio PEG. PEG-nya masih di bawah 1, alias masih murah. Dan BNI juga membagikan dividen dengan yield rata-rata sebesar 2,69%. Di peringkat 9 ada saham ICBP. Raja mie instan ini memiliki pertumbuhan yang stabil. Bisnis akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan penduduk, apalagi dengan brand yang sudah kuat seperti Indomie, Supermie, Popmie, Citato, dan Indomilk. Tahun 2019, Pepsi menghentikan kerjasamanya di Indonesia, tapi tidak berpengaruh banyak terhadap kinerja saham ICBP. Anak perusahaan Indofood ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 136 triliun. Jika Anda menabung saham ICBP dari tahun 2019, maka Anda sudah mendapat keuntungan sebesar 10,6%. Selama 5 tahun terakhir, saham ICBP mengalami kenaikan sampai 107%. Selama rentang waktu 10 tahun, harga saham ICBP mengalami kenaikan sebesar 311%. Sekarang, mari kita lihat kinerja perusahaannya. ICBP memiliki tingkat profitabilitas tinggi dengan ROE 21% dan NPM 12% di atas rata-rata industri. ICBP juga memiliki kondisi keuangan yang sehat dengan DER hanya 0,5 kali dan ICR sampai 46 kali, kondisi keuangannya sangat bagus. Secara valuasi, PER ICBP saat ini 27 kali, masih di bawah PER industri 36 kali, jadi harganya masih wajar. Memiliki pertumbuhan rata-rata 7%, dan ICBP juga konsisten membagikan dividen dengan yield rata-rata 1,6%. Di peringkat 10 ada saham Gudang Garam. Gudang Garam adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Selain bisnis rokok,
GGRM juga memiliki berbagai bisnis mulai dari perkebunan sawit, industri kertas, layanan penerbangan, dan berencana masuk sektor konstruksi dan infrastruktur. Bahkan, Gudang Garam menyatakan kesiapannya membangun bandara baru di Kota Kediri, Jawa Timur. Gudang Garam memiliki kapitalisasi pasar sebesar 112 triliun. Kenaikan cukai rokok ikut menekan harga saham GGRM sehingga turun 26% dalam 6 bulan terakhir. Selama rentang waktu 10 tahun, harga saham GGRM mengalami kenaikan sebesar 143%. Sekarang, mari kita lihat kinerja perusahaannya. GGRM memiliki tingkat profitabilitas cukup baik dengan ROE 20% dan NPM 9%. GGRM juga memiliki kondisi keuangan yang sehat. Yang menarik adalah secara valuasi, sama seperti HMSP, saat ini PER dan PBV Gudang Garam adalah yang terendah dalam rentang 5 tahun terakhir, sehingga harga saham GGRM saat ini masih murah. Selain itu, GGRM juga konsisten membagikan dividen sangat tinggi dengan yield rata-rata sebesar 3,9%.